Coba ingat belanjaanmu hari ini. Isi pulsa, 11%-nya lari ke negara. Ngopi di kafe? Kena. Beli bensin? Kena juga. Bahkan nonton video ini pakai kuota, kamu barusan bayar pajak. Diam-diam, setahun bisa jutaan rupiah. Pertanyaannya, uang sebanyak itu, perginya kemana? Kebanyakan dari kita merasa nggak pernah bayar pajak. Wajar, nggak ada petugas yang datang nagih. Tapi pajak di Indonesia itu kayak ninja. Nggak kelihatan, karena nempel di harga barang. Namanya PPN, pajak pertambahan nilai. 11% di hampir semua yang kamu beli. Dan itu baru satu jenis. Masih ada cukai di rokok, pajak di bensin, pajak restoran pas makan di luar. Semuanya ngumpul di satu dompet raksasa bernama APBN. Tahun 2026, isi dompet itu hampir 4.000 triliun rupiah. Angka yang susah dibayangkan? Gini, kalau dibagi rata ke semua orang Indonesia, tiap orang kebagian sekitar 13 juta. Tapi uang itu nggak dibagi rata, dia dibelanjakan. Dan ada satu aturan main yang dikunci undang-undang, 20%-nya wajib buat pendidikan. Tahun ini 757 triliun. Sekolah negeri, dana BOS, gaji guru, dari situ semua. Sisanya menyebar. Hampir 700 triliun ditransfer ke daerah, jadi jalan, puskesmas, sampai gaji perangkat desa. Ada juga subsidi, BBM, LPG 3 kilo, dan listrik. Iya, listrik yang kemarin kita bahas, tagihanmu bisa segitu karena sebagian dibayari pajak. Lalu gaji jutaan ASN, TNI, dan Polri dan satu pos yang jarang diomongin, bayar bunga utang negara. Itu juga ratusan triliun tiap tahun. Terus kenapa rasanya nggak kelihatan? Karena manfaat pajak nggak pakai label. Jalan yang kamu lewati tiap pagi nggak ada tulisannya, dibiayai pajakmu. Sekolah nggak ngirim struk, ini dari PPN pulsa kamu. Pajak itu patungan terbesar di negara ini, tapi namamu nggak ditulis di mana-mana. Tapi oke, kita jujur, sebagian uang itu memang bocor. Korupsi dan proyek mangkrak itu nyata, dan wajar bikin orang males bayar. Cuma, ada fakta lain yang jarang diomongin. Dibanding negara tetangga, orang dan usaha di Indonesia yang benar-benar bayar pajak itu sedikit banget. Akibatnya, yang patuh, ikut nanggung yang enggak. Makin banyak yang ngemplang, makin berat beban yang jujur. Lingkaran setannya di situ. Jadi, kamu bayar pajak tiap hari lewat harga barang, uangnya ngumpul di APBN, lalu dibelanjakan ke sekolah, jalan, subsidi, sampai bunga utang. Ngomong-ngomong soal subsidi, tadi kita sebut BBM. Kamu sadar nggak, bensin di sini bisa lebih murah daripada air mineral botolan? Lah kok bisa? Itu cerita video depan. Inilah kenapa. Subscribe, biar tiap Sabtu pertanyaanmu kejawab.